Hari ini kita akan mempelajari kerajaan Buddha di Indonesia dengan pertama sekali membahas mengenai asal-usul ya kedatangan bangsa ataupun kerajaan terjadinya kerajaan Buddha tersebut. Kemudian kita akan membahas kerajaan pertama Buddha yaitu kerajaan Buddha Kalingga. Dan kemudian kerajaan Sriwijaya, serta terakhir adalah kerajaan Mataram kuno. Ini kita hanya membahas 3 kerajaan bercorak Buddha ya. Tidak banyak gitu ya, hanya 3 saja. Kalau kemarin kerajaan bercorak Hindu kita hanya bahas 5. Nah, kalau sekarang kita hanya bahas 3 untuk kerajaan bercorak Buddha. Oke anak-anak, pembahasan pertama sekali Ibu akan menjelaskan asal-usul bagaimana kerajaan dan agama Buddha itu datang ke Indonesia ya. Pertama sekali sejarah kerajaan Buddha dan peninggalannya itu muncul pada abad 7 Masehi, di mana kerajaan Buddha berdiri di Indonesia untuk pertama kalinya ya. Keberadaannya pun turut mempengaruhi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial maupun agama serta budaya ya, sama seperti kerajaan Hindu. Kemudian agama Buddha sih pertama kali muncul sebelum abad 6 Masehi ya, di mana awalnya agama ini erat kaitannya dengan agama Hindu. Nah, agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Nah, selain membawa pengaruh, kerajaan Buddha juga banyak meninggalkan sejumlah harta bersejarah seperti candi hingga prasasti. Peninggalan tersebut kini tersebar di wilayah tanah air. Bahkan ada juga yang disimpan di museum internasional seperti di negara Belanda ya, namanya Museum Leiden. Nah, kemudian proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut ya. Dulu perdagangan itu lewat jalur laut. Nah, hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Ai Xing ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara ya. Namun nilai-nilai agama Buddha mulai pudar sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit dan masuklah nanti kerajaan Islam ya. Bagaimana sih penyebaran agama Buddha itu di Kepulauan Nusantara? Sama seperti kerajaan pada zaman Hindu ya, penyebaran agama Buddha itu dibawa oleh teori Brahma atau kelompok pemuka agama yang berasal dari India ya. Mereka datang yaitu setiap orang butuh Tuhan ya untuk mereka menjalani kehidupannya. Kemudian ada juga teori Satria di mana menyatakan penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang di India yang berkasta Satria atau bangsawan atau prajurit karena mereka mau mencari perluasan daerah jajahan atau wilayah kerajaan ya. Nah, ada juga yang menyatakan teori Waisa, yaitu bahwa penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisa seperti pengrajin, petani, pedagang yang melakukan kegiatan ekonomi dan mereka akhirnya di samping kegiatan ekonomi mereka akhirnya menyebarkan agama gitu ya, selain arus balik yaitu kedatangan bangsa-bangsa terutama Hindu Buddha ke wilayah Nusantara. Kerajaan Buddha pertama yang akan kita bahas adalah kerajaan Buddha Kalingga atau kerajaan Holing ya. Ini berdiri di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi, dipimpin oleh Ratu Sima yang dikenal sangat keras namun berlaku adil dan bijaksana ya. Hubungan luar negeri sudah berlangsung baik dengan saling mengirim utusan ya. Nah, kemudian kehidupan ekonomi, kegiatan perekonomian bertumbuh pada sektor perdagangan dan berpusat pada pasar dengan kegiatan pelayaran atau maritim ya. Dan kehidupan sosialnya, lembaga kerajaan dan lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas ya, sudah ada hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi rakyat. Nah, kemudian kehidupan budaya dan agama didasarkan pada informasi pendeta Cina
Itsing, rakyat Holin sebagian besar menganut agama Buddha. Ekonominya, kehidupan ekonominya itu ya, kita akan membahas atau melihat gambar peninggalan kerajaan Kalingga ya atau Holin. Pada buku kalian ada di halaman 168 sampai 169, tapi tidak ada gambar di sana ya. Nah, pertama adalah Prasasti Tukmas ya di Desa Lebak, Kecamatan Grabah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, Prasasti Tukmas ini seperti ini ya, ditemukan di Jawa Tengah, bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta lengkap dengan pahatan beberapa gambar ya. Nah, tidak jauh dari ibu kota kerajaan dan di sini membuktikan bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga itu cukup luas ya. Nah, ada juga Prasasti Sojomerto di Desa Sojomerto ya, Kecamatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya. Ini bertuliskan huruf Kawi dan berbahasa Melayu kuno dengan wujudnya seperti ini ya, dan para ahli memperkirakan bahwa prasasti Sojomerto ini dibuat pada abad ke-7 Masehi ya. Nah, prasasti yang berikutnya adalah Prasasti Upit ya di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen. Ini menjelaskan bahwa daerah tersebut dibebaskan pajak karena anugerah dari Ratu Shima ya. Ini dia gambarnya. Nah, mengenai candi, peninggalan candi ya, ada Candi Angin, yaitu candi yang terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, Candi Angin ini adalah candi yang berdiri di daerah yang cukup tinggi, dataran tinggi ya. Kedati terpaan angin sangat kencang, tetapi candi ini dari waktu ke waktu tidak pernah rubuh dan tetap berdiri kokoh gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sedangkan Candi Bubra tidak jauh dari lokasi Candi Angin ya, tapi dia di bawah. Nah, ini ditemukan di lokasi candi sekitar Candi Anginnya dinamakan Candi Bubra karena pada saat ditemukan kondisinya itu sudah lulu lantah, udah nggak jelas gitulah ya. Nah, candi ini dibuat dari bahan batu andesit berukuran 12 meter kali 12 meter. Ini setelah diperbaiki ya saat ditemukan runtuhan. Ternyata tingginya hanya sekitar 2 meter saja ya, tapi ini akhirnya sudah bagus nih ya, sudah dibangun ulang sesuai dengan petunjuk dari prasasti-prasasti yang ditemukan ya. Kerajaan berikutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya ini mengalami kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa yang mampu meluaskan wilayahnya sampai dengan Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Hebat bukan? Nah, kemudian seperti biasa kehidupan ekonominya karena letaknya strategis maka sangat ideal sebagai pusat perdagangan internasional. Bahkan sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya adalah metropolitan ya, yang didatangi oleh dari berbagai penjuru dunia. Hebat ya, bukan Jakarta doang aja yang kota Jakarta metropolitan ya. Ternyata kerajaan Sriwijaya sudah dianggap sebagai kerajaan metropolitan. Kemudian kehidupan sosialnya yaitu karena banyak disinggahi orang maka bersifat terbuka dan majemuk ya, sehingga terjadi interaksi antara pedagang asing dengan penduduk-penduduk setempat. Kemudian kehidupan budaya dan agama, Sriwijaya juga sudah menjadi pusat pendidikan agama Buddha pada abad ke-9 karena sudah menjalin hubungan baik dengan India dan Cina ya. Kemudian keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini adalah pada masa pemerintahan Raja Rajendra Chola ya. Nah, di situ
terjadi peperangan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kolamandala karena bersaing pada bidang perdagangan ya dan pelayaran, sehingga Kolamandala menyerang Sriwijaya untuk menjajah dan meruntuhkan armada Sriwijaya. Inilah yang menyebabkan ekonomi Kerajaan Sriwijaya semakin lemah karena pedagang yang biasanya berdagang di Kerajaan Sriwijaya telah berkurang ya. Nah, disinilah akhirnya Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Ya, nama raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya banyak nih ya. Nah, ya, di sini ada Balaputra Dewa. Ya, diingat saja nih Balaputra Dewa ya. Yang hebatnya nih, yang lain juga hebat sih, tapi yang terkenal adalah nama rajanya adalah Balaputra Dewa. Kemudian peninggalan sejarahnya adalah Candi Muara Taku, Candi Muara Jambi, Candi Muara Bahal, Biarum Bahal, dan sebagainya, banyak ya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti itu ada pada buku kalian halaman 169 sampai 170 ya. Salah satunya adalah prasasti Palas Pasema di Desa Palas Pasema, Lampung Selatan ya. Itu ini di sebuah pinggiran rawa di Desa Pasemah ya. Isinya tentang kutukan atas orang-orang yang tidak tunduk pada kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ya. Ini tulisannya tentang kutukan ya. Kemudian ada prasasti Kota Kapur. Nah, prasasti Kota Kapur ini candinya juga ada, tapi nanti akan kita bahas itu candinya sudah hampir tidak jelas ya bentuk candinya. Nah, ini prasasti Kota Kapur ini ditemukan di pesisir Pulau Bangka ya. Isinya menjelaskan tentang kutukan juga bagi siapa saja yang membantah titah dan kekuasaan kemaharajaan Sriwijaya ya. Gitu. Nah, prasasti yang berikutnya adalah Telaga Batu ya, di Kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang ya. Ini juga berisikan tentang kutukan kepada mereka yang melakukan perbuatan jahat di Kesatuan Sriwijaya ya. Kini prasasti ini ya, prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta ya, kalian bisa lihat. Nah, kemudian prasasti Kedukan Bukit ya. Nah, ini pada tanggal 29 November 1920 ya, seorang peneliti yang bernama M. Battenberg menemukan sebuah batu bertulis di Kampung Kedukan Bukit ya. Nah, ini prasasti ini berukuran 40 x 80 cm, ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Palawa ya. Nah, berikutnya adalah prasasti Talang Tuwo, tidak jauh dari lokasi Candi Angin ya. Nah, Talang Tuwo ini adalah sebuah prasasti yang berisi doa-doa dedikasi ya. Nah, bahwa aliran agama Buddha yang digunakan Sriwijaya pada masa itu adalah aliran Mahayana. Kemudian prasasti Karangbrahi di Desa Karangbrahi, Kecamatan Pemenang, Merangin, Jambi ini menjelaskan tentang kutukan pada mereka yang berbuat jahat dan tidak setia pada Sang Raja Sriwijaya ya. Jadi batu-batu ini isinya tentang kutukan-kutukan atau hukuman-hukuman bagi orang-orang yang tidak mematuhi peraturan Kerajaan Sriwijaya.
Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya pada halaman 170 sampai 171 berupa candi adalah sebagai berikut nih. Candi Muara Takus ya, ditemukan di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kampar Riau ya. Nah, di sini terdapat juga beberapa candi lainnya yang disebut Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. Ini gambarnya ya, besar juga ya. Kemudian candi berikutnya adalah Candi Moro Jambi di Kecamatan Moro Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Nah, ini tepatnya di tepi Sungai Batanghari ya, sekitar 26 km dari sebelah timur kota Jambi letaknya ya. Kemudian ada Candi Biaro Mahal ya, Candi Biaro Bahal, ini Candi Biaro Bahal. Nah, Candi Biaro Bahal ini ditemukan di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, gitu ya. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian candi yang terakhir yang kita akan pelajari adalah Candi Kota Kapur yang berada dari Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo, Kepulauan Bangka, Belitung. Ya, Candi Kapur ini ya, ini berbeda dengan candi-candi megah seperti di Jawa ya, di mana lokasi dan struktur candinya sudah terkubur di antara tanaman pohon karet ya, durian dan kelapa sawit ya. Itulah, candi ini sangat erat hubungannya dengan prasasti Kota Kapur ya. Sedih ya, candinya sudah seperti ini, bahkan ada yang bilang hanya luasannya sekarang kurang lebih 2 meter persegi gitu ya. Coba ya anak-anak, kerajaan ketiga yang akan kita bahas adalah Kerajaan Mataram kuno. Kalau kemarin di Kerajaan bercorak Hindu sudah pernah kita bahas, karena Mataram kuno ini adalah perpecahan membagi dua wilayahnya menjadi kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan Kediri ya. Nah, di sini Kerajaan Mataram kuno ini kehidupan politiknya ada dua dinasti yang berkuasa atas Mataram kuno ya, yang terletak di pedalaman Jawa Tengah sekitar abad ke-8, yaitu dinasti Sanjaya ya, dan yang berpusat di utara dan dinasti Sailendra di selatan ya. Kemudian kehidupan ekonominya karena terletak di pedalaman, masyarakat Mataram kuno bekerja di sektor agraris atau pertanian, didukung oleh peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Nah, perdagangannya dilakukan di pasar menurut hari pasaran Jawa ya. Nah, makanya ada istilah kliwon, legi, pahing, pon, wage. Nah, itu dari sini pengaruhnya. Kemudian kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno terbuka dengan dunia luar dan memiliki perdagangan luar negeri yang cukup ramai ya. Para saudagar asing sudah datang dari Cina dan banyak bermukim, dan mereka juga ingat membayar pajak ya. Untuk pembayaran pajak ini digunakan untuk pengairan ya. Nah, kehidupan budaya dan agama pada zaman dinasti Sanjaya umumnya beragama Hindu dengan peninggalan berupa Candi Prambanan, dan dinasti Sailendra beragama Buddha Mahayana dengan peninggalan Candi Borobudur yang merupakan salah satu candi terbesar di dunia dan masuk dalam keanehan atau keajaiban dunia ya. Ya, anak-anakku sekalian, masih pada pembahasan Kerajaan Mataram kuno. Di sini akan Ibu berikan nama raja-raja yang memerintah pada dinasti Kerajaan Mataram kuno ya. Di sini namanya banyak nih, dari 1 sampai 16 ya. Tetapi masa kejayaannya memang raja yang pertama mendirikan adalah namanya Raja Sanjaya ya. Kemudian peninggalan sejarah
pada zaman kerajaan Mataram kuno itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut dan sebagainya ya, masih banyak lagi ya. Nah, inilah peninggalan kerajaan Mataram kuno. Anak-anakku sekalian, di buku kalian halaman 171 sampai 172 membahas tentang peninggalan sejarah berupa prasasti maupun candi dari peninggalan Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno ya. Contohnya adalah prasasti Kalasan ya, yang ditemukan di Kalasan atau Sleman, Yogyakarta. Nah, ini gambarnya. Di sini prasasti ini menjelaskan kabar dari Raja Dinasti Sailendra yang membujuk Rakai Panangkaran agar mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara dan sebuah vihara bagi para pendeta Buddha. Nah, kemudian ada prasasti Kelurak di Desa Kelurak, Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. Ya, ini di sini berisi tentang pembuatan arca Masyuri sebagai Sang Buddha ya, patung Buddha maksudnya ya. Kemudian arca Wisnu dan Sangga ya. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno ini juga menyebut bahwa Raja Indra sebagai raja yang berkuasa pada saat itu. Kemudian ada juga prasasti Nelanda, ditemukan di kompleks Wihara Nelanda India ya. Ini terbuat dari tembaga kalau tidak salah ya. Di sini menjelaskan bahwa mahasiswa atau pelajar yang berasal dari kerajaan Sriwijaya yang sedang belajar ilmu agama Buddha di India itu dibebaskan oleh pajak ya. Nah, prasasti Nalanda ini adalah juga menceritakan asal-usul Balaputra Dewa yang merupakan cucu Raja Indra dan putra Raja Samaratungga. Ya, nah ini ada juga gambar Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ya. Terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu keajaiban dunia ya. Kemudian Candi Mendut ya, Candi Mendut ya, yang didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Sailendra. Nah, ini terletak juga di Magelang, Jawa Tengah gitu. Kemudian Candi Pawon yang tidak begitu diketahui sejarahnya karena masih sangat terbatas ya bukti sejarahnya. Nah, itu juga peninggalan kerajaan Mataram kuno. Nah, anehnya ketiga candi ini posisinya tuh seperti garis lurus gitu ya. Jadi kalau dilihat itu seperti garis lurus gitu. Nah, aneh tapi nyata saja gitu ya. Mungkin dibangunnya sudah dibuat seperti itu gitu ya. Jadi inilah yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram. Nah, biar lebih jelasnya Ibu akan memberikan peta letak candi Hindu ataupun Buddha yang ada di Nusantara ya, di Pulau Sumatera, ini Pulau Kalimantan ya. Nah, di sini ada tanda candi Hindu itu ditandai oleh titik hitam, candi Buddha ditandai oleh titik merah ya. Nah, ini Indonesia sendiri di peta dunia posisinya ada di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, disinilah candi-candi Buddha ya. Candi Buddha ini dibahas Sumatera Selatan, Tapanuli Selatan, ya, Muara Takus Jambi ya, Muara Jambi, Sumatera, Angsoka dan Bumi Ayu. Nah, ini candi-candi ya. Kemudian yang paling banyak sekali ada di Pulau Jawa ya. Ini dia nih ya. Borobudur di sini, Candi Dieng di sini ya. Nah, terus
ada lagi Ratu Boko ini ya, Ratu Boko, Candi Ratu Boko, Candi Buddha ya. Ya, sebelum kita mengakhiri, candi yang tidak boleh kalian lupakan dan merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia adalah Candi Borobudur ya. Nah, ini dia candi, gambar candinya. Kemudian Candi Borobudur ini merupakan candi nomor 2 umat Buddha di dunia ya. Jadi semua acara-acara ritual keagamaan Buddha biasanya sering yang bersifatnya internasional itu sering diadakan di Candi Borobudur ya. Nah, sedangkan candi terbesar umat Buddha yang terbesar adalah namanya Candi Angkor, letaknya di Kamboja ya. Nah, tetapi Ibu juga heran kenapa jadi Candi Borobudur ya yang menjadi candi sebagai keajaiban dunia. Kenapa bukan Candi Angkor ya? Nah, disitulah kita harus bersyukur ya. Nah, sebagai salah satu keajaiban dunia, Candi Megah ini didirikan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra ya, dengan bantuan arsiteknya bernama Gunadarma ya. Ingat saja kampus Gunadarma ya. Kemudian reruntuhan candi ini mulai diselidiki pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang ternyata seorang pengagum sejarah dan kebudayaan pribumi ya. Tadi kan Ibu udah sebutkan ada candi, ada prasasti Leiden ya. Nah, jadi justru bangsa asing yang telah lama di Indonesia seperti salah satunya Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles ini ya, dia ingin menyelidiki sejarah bangsa Indonesia ya. Dan banyak barang-barang atau peninggalan berupa artefak ataupun kitab naskah-naskah yang ada di Museum Leiden Belanda ya. Jadi kalian tidak boleh melupakan sejarah. Bangsa asing saja ingin mempelajari sejarah kita, kenapa kalian tidak ingin mempelajari sejarah Indonesia ya? Itu yang perlu kalian ingat ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada ungkapan yang disingkat oleh Presiden Republik Indonesia. Ungkapan itu adalah jas merah ya. Ya, jas merah. Artinya apa itu jas merah? Ya, jas merah, jasnya berwarna merahkah? Jas merah ini adalah singkatan. Ja ini adalah jangan. S-nya sekali-kali. Melupakan. Rah-nya adalah penggalan kata akhir dari sejarah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian sendiri ya, bahwa semua orang terlahir dengan sejarahnya ya. Nah, di sini pun kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita. Jika kamu memang merasa anak Indonesia yang bangga akan bangsamu dan negaramu. Oke anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian ya.